岩田、あなたの投資の真の価値。Pernahkah Anda mengalami mati listrik di saat yang tidak tepat atau butuh sumber daya listrik yang stabil tanpa suara bising yang mengganggu? Nah, di video kali ini kita akan membahas solusi terbaik untuk Anda. Sebuah genset silent yang tidak hanya powerful tapi juga tetap nyaman digunakan tanpa suara berisik. Kita akan ulas fitur, performa, dan keunggulan produk ini. Jadi, pastikan Anda simak sampai akhir karena ada banyak sekali informasi penting yang bisa membantu Anda memilih genset terbaik. Oke, sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Selain itu, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Facebook dengan nama Indotara Persada, Instagram di @pt.indotarapersada, di TikTok dengan user @indotarapersada. Karena di channel-channel tersebut Anda akan selalu mendapatkan berbagai informasi terupdate seputar produk-produk baik komersial, residensial, sampai dengan industrial. Pastikan Anda telah menjadi bagian komunitas kami yang terus bertumbuh, maju, dan berkembang bersama-sama. Oke, di depan saya ada unit genset silent tentunya yang sudah dilengkapi dengan box kanopi dan peredam. Genset ini dari Iwata dengan tipe PWM 8000 SL dengan kapasitas 7,5 kVA dengan daya sesuai power factornya yaitu di 6000 watt karena power factornya ada di 0,8. Untuk PWM 8000 SL tentunya rate voltage-nya ada di 3 pas 380 volt dengan frekuensi 50/60 Hz. Untuk engine-nya sudah menggunakan engine Iwata. Starting sistemnya sudah menggunakan elektrik dan tentunya PWM 8000 SL Min3 ini sudah support dengan starter otomatis yang dimana para penonton atau Anda bisa merequest tambahan automatic driver switch yang bisa membuat genset ini menyala otomatis ketika listrik PLN padam. Oke, displacement-nya di 499 cc dengan engine speed itu di 3000/3600 dengan loop oil atau oli kapasitas sekitar 1,65 dengan diesel fuel tank atau bahan bakar tanknya di sekitaran 25 liter untuk konsumsinya di 340 gram per kWh. Oke. Nah, untuk noise-nya itu di sekitaran 7 meter itu di 71 desibel ya. Itu sudah sangat senyap sekali kalau dihitung dari jarak 7 meter jauhnya. Itu 71 desibel. Nah, overall dimensionnya itu ada panjang di 96 cm, lebar di 56, tinggi di 71 cm dengan berat bobot sekitar 164 kg. Warantinya ada di 3 tahun bagian mechanical, 1 tahun di bagian electrical. Nah, di sini sudah ada panelnya. Nah, ini untuk input ATS ya. Jadi kalau Anda pengen connect sama ATS nanti tinggal kabel kontrolnya connect di input ATS ini. Nah, ini untuk power 3 pas. Nah, ini untuk kalau yang masih mau pakai yang 1 pas. Di sini udah include dengan starter switch-nya. Di sini juga sudah ada voltnya. Nah, ini untuk breaker-nya. Oke. Nanti untuk di bawah ini itu daerah baterai dan lain-lain. Oke ya. Jadi untuk pembelian dari PWM 8000 SL itu sudah pasti include dengan baterainya. Nah, setelah kita membahas spesifikasi, tentu kita akan juga membahas cara maintenance-nya. Oke, genset itu biasanya digunakan banyak orang, jadi nggak selalu untuk membackup daya listrik ketika mati. Ada juga yang menggunakan genset ini sebagai primary power atau listrik utamanya. Tapi kebanyakan menggunakan genset sebagai daya backup cadangan ketika PLN mati. Apalagi sekarang lagi banjir parah, jadi pasti akan listrik akan banyak mati atau padam. Jadi orang-orang pasti banyak menggunakan genset sebagai backupnya. Tapi pastikan juga Anda melakukan maintenance harian atau maintenance bulanan beserta maintenance tambahan itu dengan teratur. Oke? Jadi di sini saya akan bahas beberapa tips maintenance harian sampai bulanan untuk membuat genset Anda tetap optimal ketika ingin dipakai. Oke, yang pertama untuk maintenance harian, cek bahan bakar. Pastikan level bahan bakar Anda cukup dan tidak ada kotoran atau endapan. Gunakan bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi genset. Tentu genset diesel nggak mungkin kan masuk ke isi pakai bahan bakar bensin, pertalite, nah kayak gitu. Dan pastikan bahan bakar tidak ada kotoran atau endapan. Cek filter, selalu cek filter bahan bakar Anda
dan pastikan tidak ada kotoran atau endapan yang terlalu banyak sampai berkerak di filternya. Kalau udah sampai kotor banget, itu segera ganti filter bahan bakarnya. Oke. Yang kedua, periksa oli mesin. Pastikan volume oli masih dalam batas normal agar pelumasan mesin tetap optimal. Jangan sampai kita nyalain tanpa tahu batas volume oli sudah di bawah atau sudah kita bisa bilang dalam posisi bahaya. Nah, itu artinya pelumasan akan kurang sehingga genset akan lama-lama rusak karena tidak mendapatkan pelumasan yang cukup. Jadi kerusakan biasanya pada pelumasan oli itu nggak langsung datang pada hari itu ya. Jadi kita tuh pakai tanpa ngecek volume oli itu nggak sadar. Jadi kita nyala hari ini, besok nyala, padahal sudah 7 hari nyala itu volume olinya di bawah standarnya. Nah, itu bisa lama-lama membuat si mesin dari genset itu mengalami kerusakan. Ketiga, periksa kebocoran. Cek apakah ada kebocoran oli, bahan bakar, atau yang menggunakan radiator coolant pada genset. Tapi untuk PWM 8000 SL itu menggunakan air cooling, pendinginan melewati kipas, sehingga selalu cek apakah kipasnya bersih atau sudah kotor. Dan yang keempat, ini yang paling penting, nyalakan genset secara rutin. Buat Anda yang menggunakan genset untuk backup, itu harus memastikan genset Anda dinyalakan secara rutin minimal 5-10 menit setiap hari. Kalau nggak mau setiap hari ya bisa di 2-3 hari sekali ya, atau seminggu 2 kali untuk mencegah mesin kering dan memastikan kelistrikan pada genset tetap berfungsi dengan baik. Nah, itulah tips untuk maintenance harian genset. Oke, jadi Anda yang sudah beli genset itu dicatat untuk maintenance hariannya. Gampang kok, nggak makan waktu sampai 30 menit untuk ngecek itu. Oke, maintenance bulanan. Nah, maintenance bulanan juga penting. Jadi yang pertama tentu ganti oli. Jadi kalau kita punya motor, punya mobil, pasti ada kan namanya maintenance bulanan atau maintenance berdasarkan kilometer. Nah, itu ganti oli secara berkala. Biasanya genset itu diganti setiap 100-200 jam pemakaian, atau kalau berdasarkan waktu mungkin di 3 bulan sekali. Oke. Cek dan bersihkan filter udara. Jika filter terlalu kotor, segera bersihkan, atau jika tidak bisa dibersihkan lagi, segera diganti agar udara yang masuk ke mesin tetap bersih. Dan yang ketiga, periksa aki dalam sistem starter. Aki pastikan harus memiliki daya yang cukup dan tidak ada korosi pada bagian terminalnya. Nah, biasanya aki itu bisa soak kalau genset yang digunakan itu tidak sering dinyalakan atau maintenance hariannya kurang. Jadi akinya lama-lama soak. Akhirnya pas mau pakai nggak bisa di starter. Yang keempat, cek tegangan output genset. Gunakan alat ukur untuk memastikan genset menghasilkan daya yang stabil dan sesuai spesifikasi. Jadi Iwata PWM 8000 SL itu sudah dilengkapi dengan auto voltage regulator yang membuat output dayanya selalu stabil. Jadi untuk maintenance bulanan pastikan outputnya selalu stabil. Jika nggak stabil, itu artinya ada kendala pada bagian auto voltage regulatornya. Dan yang terakhir, bersihkan seluruh bagian genset. Jadi semua alat elektronik kalau itu sering debu, sering kotor, gak pernah dibersihin, pasti akan rusak. Jadi selalu hilangkan debu dan kotoran, terutama di bagian kipas pendinginnya. Oke, saya akan tambahkan dikit maintenance tambahan setiap 6 bulan atau 1 tahun. Ganti filter oli dan filter bahan bakar untuk menjaga performa mesin tetap optimal. Kedua, servis injektor Anda atau sistem bahan bakarnya untuk memastikan pembakaran genset Anda selalu sempurna. Dan yang ketiga, tentu uji beban genset Anda atau load test untuk memastikan genset mampu bekerja sesuai kapasitasnya. Jadi kalau Anda beli genset semahal apapun, tanpa melakukan perawatan rutin, genset tidak akan awet. Jadi dengan melakukan perawatan rutin ini, genset akan lebih awet dan selalu siap digunakan saat listrik padam dan tidak mudah rusak. Oke, mungkin sekian review video kita pada hari ini. Buat Anda yang tertarik atau pengen tahu lebih jauh cara memilih genset, atau mungkin sudah beli genset dan pengen maintenance, yang udah beli genset Iwata dari PT Indotara Persada, nggak perlu khawatir atau bingung, cukup kontak tim sales departemen PT Indotara Persada yang nomor WA dan nomor telepon saya tinggalkan di YouTube description video ini. Nah, buat Anda yang belum beli genset dan pengen rencana nih beli genset karena sedang mungkin hujan atau banjir, sering padam lampu, nah bisa hubungi juga tim sales kita atau langsung datang ke showroom PT Indotara Persada di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Nah, buat Anda yang pengen search dulu di website, bisa juga akses website PT Indotara Persada di www.indotara.co.id, masuk ke bagian genset.
Nah, buat Anda yang memang hobi di marketplace atau lebih familiar di marketplace, bisa juga akses toko PT Indotara Persada di Oke, sebelum kita mengakhiri video review pada hari ini, tidak lupa juga saya sampaikan lagi kepada para penonton dan Anda sekalian, jangan lupa subscribe channel YouTube PT Indotara Persada, like video ini, terutama share ke rekan-rekan kerja Anda atau rekan-rekan teman-teman Anda yang membutuhkan genset atau lagi bingung cara pilih genset. Oke, mungkin sekian review video kita pada hari ini, kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.